Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanah Wahyu Rahmasari, NIM 19 10 10 21 016. Perkenalkan, nama saya Dia Ikfiatur Rahmah dari Prodi Akuntansi NIM 19 10 10 21 035. Nama saya Nining Bungkel, biasa dipanggil Nining, NIM 19 10 10 21 038. Nama saya Litvi Citra Esmia, NIM 1910102121048. Perkenalkan, nama saya Alfi Alfaida, NIM 19 10 10 21 053. Perkenalkan, nama saya Latifatul Nada, NIM 19101021056. Perkenalkan, nama saya Vina Tristiarini dari kelas Akuntansi A1 semester 3 dengan NIM 19101021057. Terima kasih. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang bisnis elektronik dan kerjasama global. Bisnis elektronik dan kerjasama global untuk menunjang bisnis dan kerjasama global tentunya dibutuhkan informasi yang berkualitas dan juga teknologi yang canggih. Dengan adanya kemajuan sistem informasi dan teknologi yang kita miliki, maka kita mencari informasi secara cepat dan mudah serta kita dapat bersaing atau bekerja sama dengan perusahaan dunia lainnya. Proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis, yang dimana suatu pekerjaan terorganisir dan fokus untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai. Dan selanjutnya, proses bisnis adalah aliran kerja yang konkret dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan. Proses ini juga tergantung pada seberapa baik bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Selain itu, juga menjadi sebuah kekuatan kompetitif perusahaan. Bagaimana sih proses teknologi informasi itu meningkatkan proses bisnis? Yaitu karena sistem informasi tersebut mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan dengan cara manual dan sekarang dapat dilakukan dengan secara yang lebih canggih, yaitu seperti memeriksa kredit klien, menghasilkan faktur, dan ketertiban dalam sebuah pengiriman. Sistem informasi tersebut juga memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu untuk mengolah, menyebarluaskan informasi yang diterima untuk mendukung sebuah keputusan perusahaan. Sistem teknologi informasi juga memiliki beberapa macam jenis, yang sekarang kita mengelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama sistem pemrosesan transaksi, yaitu sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin secara harian yang diperlukan untuk melacak kegiatan sumber daya dan transaksi organisasi seperti penjualan, penerimaan, deposito kas, penggajian, keputusan kredit, dan aliran bahan untuk kegiatan di sebuah pabrik. Sistem untuk intelijen bisnis. Sistem ini membantu manajemen tingkat menengah, membantu dengan cara memantau, mengontrol, mengambil keputusan, dan melakukan kegiatan-kegiatan administratif. Beberapa jenis sistem intelijen bisnis mendukung pengambilan keputusan tanpa pengulangan. Sistem pendukung keputusan atau disebut Decision Support System yang disingkat DCS. Berfokus pada masalah-masalah yang unik dan cepat, berubah, dan tanpa pengulangan. Sistem untuk Sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Sistem lama memiliki tantangan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu dibutuhkan oleh implementasi aplikasi perusahaan yang disebut Enterprise Application. Merupakan sistem yang berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen.
Ada 4 kategori utama aplikasi perusahaan. A. Sistem perusahaan atau yang disebut enterprise system atau perencanaan sumber daya perusahaan, yang disingkat ERP. Perubahan paradigma dibagi atas 4. 1. IT sudah masuk ke dalam berbagai kehidupan dan kegiatan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Manusia sangat bergantung kepada teknologi dan informasi. 3. Bahkan kompetisi negara diukur dari kemampuan dan implementasi teknologinya. 4. Dunia itu sudah memasuki era konvergensi konvergensi. Aplikasi konvergensi dibagi atas 3. 1. Perubahan gaya hidup. 2. Komunikasi semakin lancar dan praktis. 3. Pemahaman pada sektor bisnis berubah. Apa yang bisa kamu lakukan dengan internet dalam sebuah organisasi? Yang pertama, komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua, sistem informasi. Yang ketiga, partisipasi dalam diskusi. Yang keempat, suplai informasi. Yang kelima, mencari hiburan. Yang keenam, transaksi bisnis. Sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Sebuah organisasi membutuhkan sebuah sistem khusus. Contohnya, kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang jelas. Bisnis jejaring sosial banyak digunakan untuk meningkatkan kolaborasi. Tujuannya adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan, dan memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Contoh perangkat lunak yang digunakan adalah A. Surel dan pesan singkat atau instant message. B. Wiki. C. Virtual world atau jejaring sosial. Fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Sistem informasi dalam sebuah perusahaan biasanya berada di dalam naungan Departemen Sistem Informasi. Di dalam departemen ini biasanya terdapat beberapa cabang, yaitu yang pertama pemrograf, yang kedua analisis sistem, yang ketiga manajer sistem informasi, yang keempat direktur informasi atau CEO, yang kelima direktur keamanan sistem informasi atau CSO, yang terakhir yaitu Chief Privacy Officer atau CPO. Yang selanjutnya yaitu bisnis elektronik atau e-bisnis dan perdagangan elektronik atau e-komersi. Bisnis elektronik atau e-bisnis mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di dalam sebuah perusahaan. Hal ini juga mencakup perdagangan elektronik atau e-komersi. E-komersi atau perdagangan elektronik itu merupakan bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan barang dan jasa di dalam E-commerce merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya perniagaan tetapi juga kolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, dan lowongan pekerjaan. E-commerce juga memerlukan jaringan lain selain jaringan komputer, yaitu teknologi basis data dan teknologi non-komputer seperti sistem pengiriman barang dan alat pembayaran e-commerce. Perdagangan elektronik di Indonesia memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu iklan baris, merupakan jenis e-commerce yang tergolong sangat sederhana. 2. Retail, di mana semua proses jual beli dilakukan menggunakan sistem yang telah disediakan oleh situs retail yang bersangkutan. 3. Marketplace, bisa dianggap sebagai penyedia jasa mall online. Perdagangan melalui jaringan elektronik memberikan banyak sekali keuntungan bagi berbagai pihak. Yang pertama, keuntungan bagi perusahaan. 1. Memperluas mitra bisnis. 2. Efisien. 3. Perluasan pasar. 4.
memperpendek jarak. Selanjutnya, keuntungan bagi konsumen: 1. Efektif, 2. Aman secara fisik, 3. Fleksibel. Lalu keuntungan untuk masyarakat umum: yang pertama, mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, 2. Memberi peluang kerja baru, 3. Menguntungkan dunia akademis, yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. G. Sistem untuk kolaborasi dan kerjasama tim. Tim memiliki misi khusus yang diberikan oleh seseorang dalam suatu organisasi bisnis. Alasan kolaborasi dan kerjasama tim adalah: 1. Mengubah sifat pekerjaan, 2. Pertumbuhan bidang pekerjaan profesional, 3. Mengubah struktur organisasi perusahaan, 4. Mengubah ruang lingkup perusahaan, 5. Menitik beratkan pada inovasi, dan yang terakhir 6. Mengubah budaya kerja dan bisnis. Selanjutnya, platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Pemilihan yang tepat serta evaluasi secara berkala dibutuhkan untuk menentukan perangkat kolaborasi dan jejaring sosial. Pertama, virtual meeting system, atau nama Indonesianya itu sistem pertemuan virtual, seperti video conferencing dan web conferencing, serta bisa menggunakan telepresensi. Lalu Google Apps atau Google Sites and Cloud Collaboration Service. CyberLocker adalah layanan berbagai file secara online. Lalu Microsoft SharePoint. Terus Lotus Notes. Lotus Notes itu adalah kemampuan perangkat lunak jejaring sosial dalam perusahaan, dapat digunakan untuk membuat profil anggota, mempermudah konten sharing, arus informasi secara real time, area kerja tim dan kelompok, tagging and social bookmarking, serta izin dan privasi. Lalu manfaat usaha kerjasama. Yang pertama itu bermanfaat untuk produktivitas orang yang bekerja sama, dapat menyelesaikan tugas yang kompleks lebih cepat. Lalu yang kedua, kualitas orang ketika mereka bekerja bersama-sama daripada jika mereka bekerja perorangan. Lalu inovasi orang yang bekerja sama dalam kelompok bisa datang dengan lebih ide-ide inovatif untuk produk, layanan, dan administrasi dari jumlah yang sama bekerja di isolasi dari satu sama lain. Layanan pelanggan orang yang bekerja sama dalam tim dapat menyelesaikan keluhan pelanggan dan masalah lebih cepat dan lebih efektif. Yang terakhir, kinerja keuangan atau profitabilitas. Sebagai hasil dari semua hal di atas, perusahaan kolaboratif telah penjualan dan pertumbuhan penjualan yang unggul dan kinerja keuangan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum.